Anjir ya. Iya, enggak. Boleh kan polisi. Jadi selamat datang, dan untuk yang direkaman juga selamat datang di pertemuan ke-7. Kali ini kita belajar tentang form dan input validation using Tailwind. Dan nanti ada sedikit JavaScript juga yang bakal gue terapin, tapi nggak usah dipelajarin juga karena baru dasarnya banget gitu. Karena terlalu kompleks dan kita belum masuk ke sana gitu. Nah, form ya kayak gini, dia tag form aja gitu. Dia tag form, dia bisa menerima informasi untuk ya menerima informasi aja gitu. Jadi kita bisa ngisi data kita, menerima data yang nanti bisa dikirim juga ke backend atau database gitu lah. Backend ke server lah kasarnya gitu. Nah, ini contoh form. Jadi yang ini form karena dia ngisi data kan, email atau telepon, kata sandi atau password. Ini sini juga ada. Kalau daftar ada nama depan, nama belakang, bla 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 gitu. Nah, ini nanti kita belajar tipenya apa, ini tipe inputnya apa gitu. Form itu ada method dan action. Jadi apa itu method dan action? Jadi metodnya dulu. Metodnya itu kita ada get sama ada post gitu. Get itu gimana? Get itu sesuai dengan namanya, dia ngambil dari database. Nat, koreksi Nat. Get gimana Nat? Get itu dia ngambil dari database ya berarti ya? Bukan, dia ngambil dari sebuah server gitu. Server, oke. Kayak kita minta data gitu. Kita yang minta data, kalau post kita yang ngasih data. Iya gitu. Nah, itu dua metode form. Satunya action. Action itu mau dikemanain. Jadi kita mau kirim get atau post ini ke URL apa gitu. Ini adalah beberapa atribut dari form yang bisa kita pakai gitu ya. Ada input, ada text area, ada select, ada button, ada label. Mulai dari input dulu. Nanti input dibahas sih. Text area itu dia tuh kayak sebenarnya kemarin tuh sempat dibahas sih. Jadi text area itu kayak yang bisa ada teks, bisa ngetik, tapi dia bisa diperbesar lagi. Pokoknya buat ngetik apa aja, kalimat panjang, paragraf, kesan pesan gitu. Select itu kita kayak milih, namanya juga select, kita pilih gitu. Jadi kayak ya pilih gitu deh. Nanti lihat kok. Button itu ya tombol. Nanti dia ada tipenya juga, ada submit gitu, ada lain-lain. Ada label juga. Label itu kayak namanya. Jadi kalau misalkan di sini, label itu kayak ini nih, kayak email atau telepon. Nah, itu labelnya. Nah, ini inputnya, kata sandi gitu. Itu labelnya. Nah, buttonnya, ini button nih. Ini masuk gitu. Ini kayak submit buat submitnya gitu. Nah, terus kalau select itu di sini nggak ada sih kayaknya, tapi ini jadinya tanggal soalnya. Tapi mungkin bisa masuk select juga kali ya. Lanjut aja ke sini. Input dia ada banyak lagi nih. Tadi kan sini ada input, text area, select, button, label. Nah, input ini cabangnya banyak. Tipenya ada banyak. Jadi tipenya ada text, password, radio, checkbox, email, submit, reset, button. Ini submit, reset, button ini kayak apa ya? Jadi tipenya ketika kita pencet inputnya, tombolnya, jadi bisa ada reset, ada submit, ada button. Jadi yang kita pakai kayaknya baru submit aja sih. Radio itu kayak kita milih salah satu, misalkan jenis kelamin, laki-laki sama perempuan. Kan kita nggak, ya normalnya ada dua gitu, kita pilih salah satu gitu. Nggak mungkin dua-duanya. Kalau checkbox kita bisa milih dua-duanya gitu. Nah, ini dia jelasnya. Text area ya sesuai namanya text area. Jadi kita bisa ngetik panjang banyak gitu. Dia bisa di-expand juga, bisa diperbesar lagi. Kalau teks jadi dia menerimanya teks, password dia udah ada khususnya untuk password. Jadi udah disediain lah sama HTML buat password gitu. Radio, kenapa disebutnya radio? Karena di radio zaman dulu tuh kita kalau pencet misalkan channel ini, yang lainnya nggak kepilih. Jadi kayak misalnya udah kepencet nih, kayak tombol kipas kita yang 3 nanti yang 2-nya keangkat misal.
kita udah di 3, kita punya 1, yang 3-nya keangkat gitu, kita multipass. Itu sejarahnya kayak gitu, kenapa disebut radio button. Checkbox ya sesuai namanya, dia bisa dicek atau checklist gitu ya, boxnya ya kotaknya. Nah, combo box ini tadi sebetulnya drop down yang select gitu. Ini select nih, jadi kita milih. Udah, coba kita buka VS Code. Kita di sini bakal nerapin Tailwind. Jadi kita buka VS Code baru aja. Udah sempat download Node.js belum? Node.js. Udah. Ya, kalau dari Yang hijau kan? Iya betul, yang hijau. Bikin aja folder baru. Selalu kalau kita pertemuan baru, folder baru. Pertemuan 6 misalnya, pertemuan 6 IRL. Semoga beradilan sambil membahas ini. Tadi buat boleh ya? Sambil nunggu buka VS Code. Oke, azan udah dia ada. Ini review dikit lagi karena ada label baru datang ya. Jadi form dia ya tag biasa, dia ada method get sama post. Jadi method itu ya metodenya gitu. Kita tuh mau pokoknya ini cara kita ngirim datanya gitu. Tapi yang ini get itu kita kayak ngambil data dari web server. Kalau post itu kita ngasih datanya ke web server. Itu nggak usah dipahamin banget dulu, nggak apa-apa karena kita fokus ke HTML-nya dulu aja. Terus form ini dia bisa punya banyak atribut dasarnya gitu. Ada input, text area, select, button, label. Ini baca dulu aja, karena nanti ada contohnya. Input dia ada beberapa ininya juga, ada beberapa tipenya. Ada text, password, radio, checkbox, submit, reset, button. Ya pokoknya gini. Ini submit, dan dia juga button gitu. Ini teks, dia isinya nanti hanya untuk teks inputnya. Password, dia inputnya hanya untuk password, dikhususkan, udah ada khusus untuk password. Radio button dia cuma bisa milih salah satu aja. Misalnya ada 3, radio 1, radio 2, radio 3, itu tetap salah satu yang bisa kepilih gitu. Kalau checkbox kita bisa milih semuanya atau salah satu atau 2 atau 3 ya, pokoknya terserah kita gitu. Nah, combo box ini
dia kayak drop down gitu, kayak kita milih gitu, kayak option 1, option 2 atau option 3. Sebenarnya itu mirip kayak radio button, cuma kalau radio button kan dia kayak milih salah satunya di sini ya, kayak ada buletan gini. Kalau ini dia dibentuk drop down aja sebenarnya. Text area ya dia buat ngetik teks aja, dan button ini buat submitnya. Dah, kita buka dashboard lagi. Di sini tadi udah install Node.js belum? Node.js. Coba cari aja di Google Node.js. Node.js. Pencet aja atau pencet aja ini misalnya. Terus di sini ada download Node.js LTS download aja. Harusnya udah nggak sih? Tapi nggak tahu sih ya. Node.js nih. Enggak Node.js harusnya kayaknya udah, cuma gue kayak lupa aja. Udah pernah di download. Mereka atau belum? Mereka. Pertemuan kita belum ya? Oh belum ya? Belum pernah gitu JavaScript. Iya sih enggak. Ya pokoknya ini buat apa ya Node.js nih? Buat mempermudah kita lah dalam kerja JavaScript-an. Ya. Oke. Kalau udah ini saja. Nah, kalau udah restart VS Code-nya aja kalau perlu. Nah, di sini kita bikin folder baru ya tadi ya. Isinya pertemuan 6 ya, terserah nama folder apa. Astagfirullah, pertemuan 7 benar. Pertemuan 7. Padahal PPT pertemuan 7. Ya udah. Di sini buka terminal. Terminal tuh ya yang biasanya yang titik 3 ini bisa. Bentar ya, ganti tema dulu. Pakai light mode. Ya. Ini titik 3, pencet aja terminal, new terminal. Ini di titik 3 atau shortcutnya CTRL sama lambang bendera ini nih di bawah escape nih, jadi bisa ngebuka terminal juga sama aja. Nah, kalau sudah buka terminal, kita sekarang buka Google, terus cari Tailwind CSS. Cari Tailwind CSS. Nah, kita hari ini akan belajar Tailwind. Tapi kan kemarin kita nginstalnya cuma kayak di gang install ke project kan. Nah, ini sekarang kita nginstal ke projectnya gitu. Nah, kalau udah buka dokumentasi. Nah, nanti di sini tuh ada perintahnya, ada banyak kan metode cara-cara installnya. Kita pakai yang CLI atau command line interface. Jadi dia nginstal ke project kita gitu. Nah, di sini ada nih npm install tailwind css tailwind css CLI gitu. npm ini apa? npm ini node package manager, node yang tadi ya yang udah diinstal. Package itu ya buat paketnya, buat kayak kita banyak kayak apa ya, paket tuh kayak ini misalkan kita mau install tailwind ya, dihitungnya sebagai kayak paketnya gitu. Kita bakal install tailwind css dan juga install Tailwind CSS CLI. Sebenarnya ini baru sih, kayak Tailwind CSS baru update juga. Soalnya yang dulu dokumentasinya nggak gini, tapi nggak apa-apa. Ini banyak. Salah buka. Ini. Nah, itu ketik aja atau copy paste aja. npm install atau i doang boleh, install atau i doang boleh sama aja. Tailwind CSS. Terus apa tadi? Add tailwind CSS. Lupa. Ya, benar. Dah, enter aja habis itu. Nah, dia bakal install
Di sini bakal muncul nanti node modules gitu, ada banyak. Nah, nyaman atau loading? Loading. Nah, kalau udah nanti ini jangan pakai PowerPoint. Kenapa dari kemarin juga tugas pakai komentar atau gitu? Ini emang udah aneh kan? Coba ulang lagi aja. Perintahnya kalau nggak bisa. Mungkin ada di dokumentasinya. Kalau udah keinstall nanti ada node modules nih. Node modules ini apa? Node modules ini simpelnya tadi paket-paket yang bakal kita pakainya gitu loh. Jadi kayak ada Tailwind CSS, ada parcel. Apa itu parcel? Nanti bisa cari tahu sendiri. Ada beberapa ini buat punya Tailwind CSS gitu. Nah, terus di sini ada package.json. Aku jelasin dulu package.json. Jadi package.json ini biasanya kan tadi kita pakai Node.js ya. Jadi kita nginstal proyeknya nih di folder kita. Terus di sini tuh ada dependencies. Dependencies tuh kayak apa ya? Paket yang udah kita install di project kita apa aja. Di satu project besar kita ini apa aja. Di sini tadi kan kita install npm install Tailwind CSS sama yang ini kan, Tailwind CSS CLI. Nah, itu yang kita pakai. Nanti kalau misalkan ada React, nanti bisa ada React juga di dependencies-nya atau ya lain-lain. Package log nggak usah begitu dipahamin kalau package log. Intinya tadi. Nah, kalau udah kita bikin folder baru di dalam folder pertemuan tadi, pertemuan 7. Namanya src aja. Src itu buat source gitu ya, singkatan buat source. Dalam source kita bikin biasa index HTML. Nah, ini kita mulai bekerja secara proyek pakai Node.js gitu kan. Di HTML ya kayak biasa template dulu aja, tanda seru. Nah, kita buka websitenya lagi di sini. Di sini ditulisin kan tadi install Tailwind CSS and bla 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 via npm udah. Sekarang import Tailwind in your CSS. Add import Tailwind CSS import to your main CSS file. Jadi kita bikin file baru di sini. Namanya input.css, input.css. Nah, di input.css ini kita tulis import tail pakai tanda kutip Tailwind itu bisa copy paste aja sih. Jadi koma. Nah, yang apa yang dilakuin dia bakal ngimport tadi simpelnya ya ngimport Tailwind gitu kan. Nah, kalau udah kita ada satu perintah lagi yang harus kita jalanin. Itu ini. npx bla 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 panjang. Ini gue jelasin dulu ya. Jadi npx ini bedanya sama npm apa? Dia itu X itu buat ekstrak kalau nggak salah. Jadi itu dia tuh ngambil dari internet. Dia nggak harus install ke laptop kita secara global ketika kita pengen pakai. Jadi dia cuman download yang perlu-perlu aja, dari internet. Jadi nggak apa ya, nggak perlu kita install proyeknya ke laptop kita. Jadi bisa lebih simple. Walaupun dia ngambil dari internet gitu. Jadi kita copy paste. Oh ya belum nih. Ya, copy paste boleh kan, tapi gue mau jelasin kodenya juga ini apa maksudnya. npx Allah copy paste dulu. Nah, ini ada npx add Tailwind CSS CLI. Ya tadi Tailwind CSS simpelnya. Dash i atau dash ini strip ya, dash strip itu dash gitu disebutnya. Ini adalah sebagai input. Inputnya yang mana? Kita kasih tahu foldernya. Ada di titik src input.css gitu. Outputnya nanti kita bakal otomatis bikin file baru namanya output.css. Terus di sini ada strip watch. Watch ini buat apa? Jadi kan kalau ingat kemarin kita kayak bikin misalkan buat margin M4 gitu misalnya. Nanti si Tailwind CSS ini bakal ngebaca, bakal ngeliatin project kita apa yang kita lagi tulis di index HTML-nya.
Ini kita enter dulu aja ya. Nah, nanti muncul output CSS kan. Ini panjang nih, ada ya ada banyak lah. Ada banyak karena kenapa banyak? Karena kita bisa milih sesuka hati kita gitu. Udah dibikinin lah kelas-kelasnya, desainnya udah dibuatin semua sama dia. Nah, di mana ya nanti ya? Pokoknya setiap kita melakukan perubahan di sini bakal misalkan kayak gini di body kan bikin kelas ya kalau Tailwind kelas misalkan kelasnya isinya BG kontrol spasi buat suggestion nebak harus ya tadi gue restart extension. Oh sorry, sebelum kalian ini kayak biasa kita harus input CSS juga. Jadi link CSS kayak biasa, link CSS kayak gini. Tapi CSS-nya kita arahin ke output CSS kayak gini. Arahin ke output CSS-nya. Karena dia nyimpen kelas-kelas banyak tadi kan. Arahin ke sini. Kalau udah ya kayak dia. Jalan sih. Kalau misalnya nggak jalan gini deh, Tailwind. Kalian buka sini extension. Ini gue ada di kanan ya. Extension cari Tailwind. Cari aja Tailwind. Restart aja gitu, kayak disable, terus enable, restart extension, terus enable, disable, enable gitu. Nggak tahu tadi gue ngaruh gitu ya. Nah bisa. Pada muncul nggak? Atau pada masih nge-stuck di mana nggak? Udah pada sampai sini semua belum? Belum kak. Belum. Kamu cek. Coba ke sini. Sorry. Ini cari itu. Udah di coba pencet. Ini gimana ya kak? Yang seru sampai coba di body bikin kelas baru ya atau boleh apa aja deh misalkan satu gitu. Ini buat contoh aja sih, misalkan nanti di body ditambahin kelas ini juga boleh buat nanti kepake ke depan. Oh iya. Misalnya BG slate 500 ya atau apa aja deh terserah sih sesuai warna kan. Tapi jangan lupa di ininya tambahin ini nih garis yang ini buat CSS biasa tapi arahinnya ke output CSS gitu. Oh belum itu ya. Di mana? Di Tailwind tadi. Di Google. Oh.
Gak tahu sih, ya pokoknya kom kan ada presentasi komputer. Ya lunch gitu kan. Lunch apa bahasa Inggrisnya? Lang. Iya, long itu apa? Longnya bahasa Indonesia. Long. Sequence. Tempat itu tempat. Iya, sampai santai ya. Oh, salahnya di iya namanya Nyaman deh. Udah kak, ini kayaknya nge-lag doang. Ya udah. Intinya sambil nunggu juga. Tadi kan kita ada tailwind nih. Sekarang kita mau nerapin ini kan kayak gini nih. Sama kita udah ngelakuin ini. Sama ini buat ngetesnya aja sebenarnya, buat ngetes. Udah selesai. Kita setup tailwindnya udah selesai. Jadi jelasin ulang. Tadi ini package JSON ya buat ngontrol project kita. Package log juga sama, cuma ya terlalu panjang tidak bisa dijelaskan. Output CSS simpelnya dia ada nyimpen kelas gitu loh. Jadi misalkan gue contohin apa ya misal kayak warna busuk aja. Oke, misalnya apa ya, nih blok deh yang gampang, blok. Jadi dia manggil, kan kalau CSS biasa ini apa, buat titik itu buat manggil kelas kan. Nah, dia manggil kelas namanya blok, nanti dia setting displaynya jadi blok. Jadi kita ngerjainnya di sini, kita tinggal tambahin aja kelas blok misalnya. Jadi kebalikan, kita kerjainnya malah di sini, setupnya malah udah disediain. Jadi kita ngatur semua kelas yang ada nama kelas yang ada bloknya, kita atur dia displaynya jadi blok gitu. Itu contohnya, atau warna juga kayak gitu. Jadi kayak kebalikan gitu kita. Nah, ini sebenarnya mau dihapus mau enggak apa-apa. Terus sekarang ini mau jelasin form aja. Ini kan form, actionnya kita hapus dulu aja nggak apa-apa. Jadi kita fokus ke formnya aja. Di form tadi itu ada banyak. Ada ini. Ada input, text area, select, button, label. Ketika kita pengen bikin form, kita harus kasih labelnya dulu kan. Jadi kita bisa ngetik kayak gini. Ini nggak usah diikutin dulu nggak apa-apa, buat ngeliat dulu aja. Label misalkan labelnya nama. Terus di bawahnya ada input, tag input. Inputnya berarti kan type-nya apa? Type-nya text, karena buat nama kan text. Terus kita kasih nama buat inputnya apa? Nama input, nama dari inputnya adalah nama, karena ini buat nama gitu. Nah, kalau udah, nanti dia bakal jadi kayak gini. Wait, belum di live. Nah, ini nggak kelihatan karena pakai tailwind, tapi sebenarnya ada. Nah, kayak gini. Nanti jadi kayak gini nih, ada namanya nama sama inputnya nama. Sama inputnya kita bisa ketik apa aja nama kita gitu. Nah, kalau tipenya misalkan email,
kita ubah juga kan sih namanya email. Nanti dia bakal kayak, nah ketika kita ngasih email yang format yang nggak valid, kayak misalnya ini nggak kelihatan ya, tapi pokoknya kita kalau email harus ada add-nya kan biasanya. Nanti dia bakal ngasih warning nih, terus ada add-nya. Kalau udah ada add-nya kita harus bla 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 .com gitu. Kalau udah gini kita udah aman, udah nggak ada masalah lagi dianggapnya karena udah sesuai format email. Nah apalagi tadi ya, ada password juga, ada radio, checkbox, dan lain-lain. Intinya kita bikin kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga orang ngetiknya kayak gini nih, label sama label di bawahnya input. Ada juga orang ngetiknya kayak gini. Jadi kita label, ini for-nya hapus aja, kita nggak perlu for. Terus kita kasih di sini span, misalnya namanya nama. Ingat kan span buat apa? Buat kasih teks aja gitu ya, kasih teks sebaris gitu. Tipenya teks, name-nya nama, ini misal. Jadi kita justru naruh inputnya di dalam label gitu. Dan ini yang bakal kita pakai nanti. Jadi format ngetik input kayak gini, nanti hasil bakal sama nih. Hasilnya bakal sama kayak gini. Nah, sama kan? Bakal tetap kayak gini. Tapi beberapa orang anggap kayak gini tuh lebih mudah, dan ada beberapa kasus dengan cara kayak gini tuh justru lebih gampang ketika kita menanganin error-error di styling kayak gitu. Seperti itu. Jadi kita bakal pakai yang kayak gini. Nah, karena udah gue terlanjur buat untuk namanya, kita bikin baru nih. Di sini bikin apa dulu ya? Bikin tip dulu. BTW Dolisi udah selesai belum itu? Belum, Pak. Ya. Bikin aja. Oh, udah. Bikin aja kayak seperti ini. Daming beda. Belajar Python kan? Gue ikut daming sekali, itu nggak ngerti apa. Enggak pernah ikut online-nya doang loh. AI pakai. Biasa. Oke. Sudah di Kompas, apakah sudah aman? Kita karena warna. Oh. Nyampe udah ngetik mode label lah, udah masuk ke mau bikin formnya. Bikin gue ya formnya. Aneh. Nah, ini formnya kita bungkus sama div ya, jadi biar bisa kita styling gitu. Jadi styling kayak gimana? Kayak misalkan kita kalau styling sekarang kita tinggal tambahin kelas-kelas aja, kayak karena tadi udah paham kan, kita tinggal manggil kelas-kelas yang udah disediakan aja gitu. Misalnya gua mau kasih shadow. Oh ya, kalau misalkan mau lihat rekomendasi tinggal pencet CTRL spasi aja ya, nanti muncul tuh shadow shadow 2XL gitu. Nah, nanti terus gue mau nambahin di sini MX auto.
MX ini apa? MX ini margin inline atau margin sumbu X atau margin horizontal ke kanan ke kiri. Disingkat jadi MX, margin X. Auto biar dia otomatis di tengah gitu. Jadi selalu di tengah. Jadi margin kanan sama margin kiri sama kayak gitu. Ini kalau misalkan masih belum berubah, nggak apa-apa. Karena kita belum buat dia max width-nya dulu. Max width itu max W berapa ya yang bagus ya? Screen. Kayak editor berisik deh. Max W screen. Di bawah. Kalau screen nanti satu layar, gua nggak mau bikin layar. Iya. Max width 52 nih. 52 kekecilan ya? Kecilan guys, 52. Berapa ya? Gue nyontek deh. Bentar ya. Di sini maksudnya 5XL. Oke. Maksudnya 5XL. Ini bisa dilihat nih, 5XL itu berapa? 64 RAM 1024 pixel. Jadi bikinnya kayak gini. Nanti di sini ya. Ketika kita refresh apakah berubah? Apakah dia akan loading terus? MX-nya belum auto. Benar. Nah, jadi di tengah-tengah. Tapi nggak kelihatan karena shadownya bermasalah. Shadownya misalkan gue bikin shadownya warna kuning biar unik. Berubah nggak ya? Apanya? Ukurannya. Dia kegedean ya? Masa sih? Coba misalkan masuk itu gue bikin custom 768 pixel. Makin aneh sih lo. Gedean berarti. Tapi tadi di sini sama kode gue sebelumnya. Ya, udah nggak apa-apa deh. Gini dulu aja. Bikin aja gini dulu. Di bawahnya mau gue kasih H1 isinya. Misalkan ini formulir atau biar estetik registration form. Kasih namanya aja registration form. Registration form nama kan gue. Ini gue zoom ya. Oh, gara-gara gue zoom in ternyata dari tadi. Gede banget. Pantas gede banget ya. Pokoknya bikin kayak gini aja, nggak apa-apa. Kayaknya ini nggak nyampe sih ya, apa? Nah, cerita juga. Apa? Maksudnya, sorry. Ada yang bertanya dulu nggak sejauh ini? Ada yang bingung nggak? Apa masih bingung di bagian kelas-kelas ini? Pokoknya kalau kelas-kelas ini sebenarnya ada di dokumentasi Tailwind-nya ya. Ada di Tailwind ini sebenarnya ada banyak nih. Ada di scroll aja. Ini ada banyak banget tuh. Ada banyak sekali. Tapi ya dia pokoknya gantiin CSS aja gitu. Simpel gitu. Tapi intinya kayak gini ya. Intinya ya sesuai namanya aja, MX berarti margin X, max W, max width gitu. Kalau bingung bisa arahin aja gitu ke kelasnya. Nanti bakal dikasih tahu sama Tailwind kayak gini. Nah, kalau udah gue bikin warna kuning agak aneh sih shadownya, tapi nggak apa-apa. Gue pengen dia ke atas ini kan, ini kan ke mana ya? Ini kan ke atas dia nempel. Ada yang tahu nggak pakai apa biar nggak nempel? Jadi dari kotak yang ada ini kita kasih apa ke atas? Jarak antar luar elemen. Apakah margin, padding, atau border? Yang benar adalah margin. Margin jarak luar elemen ya. Nah, margin
kan kalau ngasih margin sebenarnya cuma M4 detailin gini ya. Tapi untuk margin atas kita khususin margin ke atas MT gitu. Artinya apa? MT ini margin top. Margin top kita kasih kontrol spasi aja, nanti bakal pilih lihat ukurannya sendiri gitu ya. Dan 40 pixel, 36 pixel, gua milih yang agak besar 24 pixel gitu. MT 24 pixel, 24 apa tadi 12 rem. 96 pixel ternyata. Ya 96 pixel. Jadi nanti dia seharusnya dia nggak ke tengah-tengah banget gitu. Ini backgroundnya gue ganti deh. Biar aneh. Ini terserah ya mau customisasi sendiri warnanya. Oh, gini. Gue tetap BG Slate tadi. Tapi di sini kita kasih BG white. Untuk apa? Jadi kelas yang ini. Nah, kelas yang ini jadi dia warnanya tetap putih gitu. BG white. Terus di sini juga mau gue kasih styling. Misalnya teks 2XL. Font nah, gue bikin kayak gini, terus gue bikin teks center. Sebenarnya untuk memahami kelas-kelas di sini kita harus pahamin CSS dulu ya, tapi sambil gue jelasin juga nggak apa-apa. Teks 2XL ini bisa diarahin aja, nanti ukuran dari fontnya dia bakal jadi 24 pixel atau 1,5 rem kayak gitu. Terus dia juga udah kasih tahu line height-nya berapa. Line height itu apa ya? Line height dari garis utama. Line height, cari deh. Line height. Oke, kelihatan sini. Nah, ini dia. Line height. Allah. Ya intinya ini kelihatan nggak di sini nih? Ya, ganggu sekali. Pokoknya dari garis dasarnya itu kita kasih ketinggian berapa gitu. Ke atas kayaknya. Gua kurang ingat. Biar ke atas. Atau itu bukan sih, jadi kayak jarak antar teks gitu loh. Jadi kayak jarak antar teks seharusnya ya. Gue lupa juga. Tapi itu intinya stylingnya aja sih. Kita kembali ke kode dan ke sini. Nah, di sini kan dia nggak kelihatan ya. Kan ini namanya nggak kelihatan ya. Pengen gue bikin dia jadi kelihatan gitu. Pertama, gue bikin di sini di inputnya kita kasih kelas apa yang biar bisa garis pinggir kelihatan. Itu kan garis pinggir itu kan border ya, kita kasih aja border 2XL. Jangan border berapa ya, kita kontrol spasi aja, kita lihat rekomendasinya border 2 misalkan, coba aja cukup nggak ya border 2. Terus bordernya kita kasih warna juga, warnanya bisa pilih juga gray, border graynya gray 300, ini border gray 300, jadi dia agak kelihatan. Nah 300 kecilan kelihatan. Aduh, border gray 400 deh kan ya. Nah kayak gini, tapi kan di kotak nih. Gimana cara biar kita bikin dia nggak kotak? Caranya adalah kita
gampang banget. Kalau dulu kan kita kayak harus repot di CSS, sekarang kita tinggal tulis rounded aja gitu. Rounded artinya kan round itu kan bundar ya. Rounded tuh udah jadi gini tuh, jadi dia nggak kotak banget. Nah, untuk yang utamanya, yang registration form utamanya kan terlalu kotak juga nih, ngotak banget ya. Berarti itu kan ya ada di kelas yang paling atas ini. Kasih juga rounded aja, rounded misalkan LG itu apa, atau bisa lihat rekomendasi juga nih, radiusnya berapa. Jadi kayak ininya itu kemiringannya atau kayak ke lancipannya, bukan kelancipan, kebalik ke lancip, ketumpulannya berapa gitu. Misalkan rounded 3XL. Jadi kalau kita save, kita lihat jadi kayak gini, jadi terlalu apa ya, terlalu aneh kan. Kita kasih padding aja. Padding itu dia cuma P doang. P misalnya P6. Nah, jadi lumayan rapi kan. Ini kalau mau nyontek padding silahkan. Sini kelihatan ya. Tinggal di terserah. Kita belajar styling pakai Tailwind. Jadi kalau mau nanya aja, karena materinya sebenarnya materinya nggak begitu berat, tapi karena kita jadi ngetiknya jadi banyak di sini gitu, jadi bacanya agak pusing ya jadinya ya, karena kita baru styling di HTML biasa sih, jadi ya gitu deh, kelihatan lebih repot, tapi nanti kalau udah makin ke depan bakal jadi bersyukur ada Tailwind. Nah, kalau sudah kita udah jadi kayak gini, nama kan udah nih. Sekarang daripada kita ngetik manual label bla 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 lagi, kita copy aja yang atas, copy paste yang nama nih, labelnya. Aduh nggak mau. Allah Akbar. Ya pakai di copy paste aja nih. Copy seluruhnya, paste di bawahnya. Nah, tapi kalau di copy paste kan nanti dia jadi gini, jadi ada dua gitu ya. Dan dia ke samping nih. Sementara gue pengen bikin dia itu ke bawah. Artinya kita bikin dia itu gini. Di sini kita kasih div lagi. Kita ngebungkus label-label ini lagi. Karena nanti tujuannya nanti sebentar. Gue lihat dulu. Kita bakal bikin semacam kayak gini. Kayak gini, kurang lebih. Jadi ada form yang di sebelah kiri sini dan juga ada form di sebelah kanan sini. Jadi kayak kita bagi dua. Sebenarnya ya daripada ke bawah gitu kan, gue mikirnya kenapa nggak kiri kanan aja gitu, kan lebih enak dilihat ya. Jadi yang kiri buat yang teks-teks kayak gini, yang kanan buat yang pilih-pilih kayak gini gitu. Nah, tapi punya kita masih seperti ini gitu kan. Kita bungkus lagi nih. Kita bungkus, tadi kan kita udah bikin div baru. Ini ulang. Bikin div baru aja di sini, div. Udah bikin div baru di bawah form ya, di bawah form. Terus yang dua label tadi di cut aja, dimasukin ke atas ke dalam div. Jadi kayak gini. Biasa seperti ini. Nah, kan udah nih jadi dimasukin dalam div. Divnya kita pakai justru buat styling, berarti kita kasih kelas. Nah, sekarang gue mau ngenalin yang namanya grid. Grid itu apa? Grid itu sama kayak flexbox. Ingat kan flexbox? Nah, kalau grid ini sama, cuma dia 2 dimensi. Jadi kita bisa langsung ngasih grid kolomnya ada berapa. Nah, grid columns 2 kalau detailin gitu. Grid columns 2 ini artinya grid kolomnya 2 gitu. Jadi grid kita kasih tahu dulu kita mau pakai grid, displaynya grid, terus sama kolomnya 2. Nah, nanti jadi kayak gini tuh. Udah dijelasin. Grid columns 2 berarti grid template column 2. Kayak gitu. Sebenarnya pakai flex juga bisa di Tailwind lebih gampang juga. Cuma grid kita pakai grid dulu aja ya biar membiasakan
biar tahu juga adanya grid. Nah tapi ini kan mepet banget ya, nih terlalu mepet gitu. Oh ya ini masih nama, gue ubah dulu deh. Nama misalkan email, ubah yang label kedua jadi email. Nah kalau udah kan ada tipenya, kita punya tipe khusus buat email, tipenya ubah juga jadi email. Jadi tipe yang ini kita ubah jadi email, dan yang name-nya, nama si labelnya kita ubah juga jadi email. Nah kalau sudah, lihat aja perubahannya gitu, lihat perubahannya jadi gimana. Jadi gue ngumpak ya, ngumpak tuh jadi ke kanan. Ya udah nggak apa-apa, biarkan dia ngumpak. Kalau udah kita bikin lagi yang baru. Email udah, berarti setelah email kita butuh password, copy paste aja lagi, karena kita stylingnya udah bakal sama kan, copy paste aja lagi. Nah copy paste, tapi gue pengen coba kalian yang ngerjain sendiri. Ini kan tadi email udah kita ubah tipenya email, namanya jadi email juga. Nah sekarang kalian gimana biar dia jadi password gitu, itu aja. Oh, sorry tadi ada yang salah tapi nggak apa-apa. Kalian udah ubah ini fokus ini dulu. Kalian berarti kalau ubahnya tadi ini ke password, terus tipenya kalian juga ubah ke password, dan namanya kalian ubah juga ke password, itu kalian udah bener banget. Jadi kita ada tipenya juga password, dia udah khusus. Jadi kita ngasih tahu nih HTML nih tipenya buat password. Tadi gue ada salah di sini. Di sini nggak usah pakai grid, di sini pakai flex aja, sama aja sih. Tapi kita bikin flexnya flex kolom. Kita bikin flex, jadi tadi yang grid diubah jadi flex, flexnya jadi flex kolom. Flex kolom kan berarti dia jadi bakal ke bawah gitu ya, bukan ke samping gitu. Nah terus gridnya ditaruh mana? Gridnya ditaruh di sini, form, di tag formnya kita kasih kelas sama kayak tadi, grid calls gini. Nah jadi di form kita kasihnya, di tagnya si form. Kenapa kayak gitu nanti kita jelasin. Jadi kita kayak pengen membagi tuh kayak gini nih, kayak ini tuh, jadi tuh kayak ada satu formulir itu kan segini. Spidol nggak ya? Ada spidol nggak sih di Komlong? Spidol ada nggak sih? Itu mungkin atau kemarin ada. Kalau nggak ada ya. Intinya tuh kayak gini. Iya. Nggak usah. Jadi itu kayak gini nih, kayak untuk formnya kan, formnya ukurannya kurang lebih sebesar, mungkin gue yang kecil aja ya. Tuh kegedean. Jadi kita cari form. Waduh. Dia udah maksudnya. Form. Form itu ukurannya, nah ini kalau kelihatan yang warna biru nih, formnya itu ukurannya sebiru ini gitu. Kita bagi dua formnya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Tadi grid, kita pakai grid kolom 2, makanya kita tambahin gridnya di si form ini yang biru. Terus di sebelah kiri, nah ini gridnya nih, ini formnya segini nih. Nah kita bagi dua, bagian 1 dan bagian 2. Kita baru ngisi di bagian 1 atau di div yang baru kita buat tadi. Nah di div masing-masing kita styling lagi dong. Di grid yang 1 ini kita styling, dia pakai flex dan flexnya kolom. Jadi urutan si nama, email sama passwordnya ini jadi ke bawah karena kita pakai flexnya kolom gitu. Kalau udah di sini kan ini terlalu mepet ya, nggak enak dilihat ya. Bentar dulu.
terlalu mepet, nggak enak. Kita pakai properti gap. Gap itu ya gap itu ya gap apa ya, jarak lah. Ini terserah kalian mau milih berapa gitu, yang sesuai aja. Gap 4 misal, kejauhan nggak gap 4, ya terserah sih. Terus ntar nih, oh ini ya coba nanti lihat nanti dulu. Gapnya 12 itu 14. Oh, menurut gua ini dia namanya ada di kiri, email di kiri, passwordnya di kiri. Menurut gue ini kurang rapi aja gitu. Jadi gue pengen namanya tuh ada di atas ini nih. Jadi ini tulisan labelnya, nama labelnya, baru inputnya. Jadi kita bikin kayak gini deh, nama, email, password. Jadi dia ada di atas labelnya. Caranya adalah kita buka tadi di masing-masing label. Ada yang kurang berarti tadi. Masing-masing label kita kasih label, di label nama dulu aja, kita ubah di label nama nih. Label nama kita kasih flex sama flex kolom, sama kita kasih gapnya kecil aja, misalkan gapnya 1 gitu. 1, bentar tak cek dulu, gapnya 2 deh. Nah jadi bikin kayak gini nih, bikin kayak gini di label yang nama dulu aja. Kalau udah, kita tinggal copy paste aja, tinggal copy di label-label berikutnya juga tambahin. Di label email, di label password, di label nama. Ini kelasnya seperti ini. Flex kolom, gapnya. Apa aman semuanya? Ini tulisnya kan? Masih download Kak? Masih apa? Oh enggak, kalau itu udah aman kok. Itu tuh seharusnya ini tuh kayak dia yang ngebaca tadi. Coba di sini. Nah di sini coba tulis sini, biar dia tahu kita mau pakai Tailwind. Tanda kutipnya jangan lupa. Kalau udah tulis dan itu dia artinya lagi ngebaca aja. Kalau udah coba send dulu. Aman. Oke, sudah aman ya. Kembali ke kode lagi. Sekarang kita lihat kode kita sudah lebih rapih daripada awal-awal tadi ya. Ini kalian juga bisa ubah nih masing-masing nih. Registration form kan ini H1 ya, kalau ingat tadi yang di sini nih H1 kan. Nah, sini nih H1. Kalian bisa juga teksnya kalian ubah lagi, bukan 2XL tapi 4. Misalkan kalian suka yang lebih besar kayak gini, tulisannya jadi lebih kebaca gitu kan. Nah, ya terserah. Terus misalkan di H1 ini kayak kalian lihat ya, kayak jaraknya tuh terlalu mepet sama formnya gitu. Jadi kita kasih margin bottom tuh apa? MB nya 4 ini di tulisan H1 nya, di H1 di tulisan registration formnya. Nanti dia bakal makin ke bawah gitu. Atau 4 terlalu kecil misalnya, bisa 6 atau yang ada aja sih, CTRL spasi aja. Jadi dia ngasih tahu saran juga, ngasih tahu ini berapa. Kan 6 kalau gue bikin 6 karena lebih keren ya, silahkan. Nah kalau sudah, apalagi ya, ini nama, email, password udah lah ya. Untuk data nama, email, passwordnya udah. Terus sekarang yang pengen gue kasih lihat itu, biasanya kan ada di sini tuh ada kayak placeholder. Tahu placeholder nggak? Jadi placeholder itu di inputnya ini kita udah ada tulisan duluan yang bisa ngasih kayak ngasih tahu tuh, kayak misalkan kita harus masukin apa, misalkan nama. Misalkan di sini di input nih, di input kan ini ada type, ada name, ada class.
Ini taruh aja di paling depan gini, biar rapi aja sebenarnya. Tapi mau taruh di paling belakang juga boleh, nggak masalah, nggak ada masalah dalam urutannya. Di input kasih tulisan placeholder kayak gini tulisannya, placeholder. Nih di input di salah satunya dulu aja, di nama misalnya, di nama. Misalnya nama yang paling sering dipakai di sebagai contoh itu namanya John Doe. Kayak gini. John Doe. Terserah kalian, kalau gue namanya John Doe aja biar ngasih tahu nih buat nama gitu. Kan mau Budi gitu, bebas. Atau Dava itu bisa. Nah, jadi tambahin aja placeholder John Doe. Selain tipe, selain name, selain kelas, kita ada placeholder John Doe. Jadi kalau kita buka di sini ada John Doe. Tapi kalau dilihat juga ketika kita ngetik apa-apa, ini kan terlalu mepet ya. Berarti kita butuh jarak antara dalam elemen sama garis luarnya. Ada yang ingat padding atau margin? Padding. Betul, padding. Jadi kita tambahin di inputnya ya. Jadi di kelas ini kan udah ada border. Stylingnya kita fokus, kalau style kita ke kelas, kembali ke kelas gitu. Namain padding. Paddingnya terserah kalian yang sebagus menurut kalian berapa. Tulisnya P strip padding, berarti kalau P doang dia padding semuanya, padding kanan, kiri, atas, bawah. Misalnya berapa ya bagus ya, P2 gitu. Apakah cukup P2? Ya cukup lah ya segini. Udah nggak begitu mepet, jadi kalau kita ngetik apa-apa tuh nggak kelihatan jelek gitu kan. Nah, kalau sudah, misalkan kalian mau tambahin placeholder di email juga boleh gitu. Ini gue tambahin ya placeholder kayak tadi, kayak yang buat nama, tapi email misalkan johndoe@gmail.com buat ngasih tahu aja gitu. Sama kayak yang nama aja, cuma jadi kayak gini. Oh ya, sama di yang kelas tadi padding tambahin di semuanya ya. Jadi memang agak sedikit repot kalau buat styling kita udah ada yang banyak, kita satu-satu gitu. Nah, kenapa kita stylingnya repot? Kayak misalkan kita punya 3 label nih, kan kita stylingnya repot ya, kita harus satu-satu gitu, kita copy paste. Ada yang ketinggalan satu stylingnya, kita harus ketikin lagi satu-satu gitu. Nah tapi kalau misalkan kita udah pakai React, udah pakai Vue gitu, itu tuh sebenarnya gampang. Kita tinggal, udah ada yang tahu looping belum? Looping. Jadi kayak apa ya? Kayak kita tuh label kayak gini nih, kan kita ngetik copy paste manual ya. Nanti bisa kita pakai sintaks kode gitu, kita tinggal looping aja. Nanti kita tinggal berapa label yang kita mau, 3 gitu. Jadi nanti kita tulis aja looping 3 kali isinya label kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ngetik panjang-panjang. Tapi itu nanti kita manual dulu aja biar belajar dulu aja. Ini sama gue kasih P2 juga, jadi biar dia jaraknya nggak terlalu mepet kalau ngetik-ngetik. Nah kalau kita tipenya password, dia ketika kita ngetik munculnya tuh bukan ini kan, karena kita ngasih tipenya password, ngasih tahu. Tipenya email ketika kita ngetik ini doang, nanti dia bakal ngasih ingetin kita harus ini tuh harus ada sesuai format email kayak gitu. Nah juga mau tahu apa lagi ya? Oh, satu lagi properti yang harus diketahui, ada di input, buat input ada namanya required. Required itu artinya apa? Berarti perlu kan, wajib gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak ngisi, misal kayak gini, namanya kan udah gue required nih, 2 enter. Ini belum ada tombol apa sih ya, tapi pokoknya kalau misalkan ada tombol submit gitu ya, misalnya sini tombol submit, kita pencet gitu. Atau gue kasih contoh deh di sini, misal ini kan required ya email nih, atau ini belum gue pilih. Nah nanti kita bisa nampil error kayak gini, atau misalkan asal daerah kita belum pilih, submit. Nah nanti dia bakal pilih dulu karena kita kasih required gitu, jadi harus wajib dipilih dulu gitu. Intinya kayak gitu required. Jadi karena data-data ini penting semua, jadi kita kasih aja required gitu, nggak masalah. Tambahin aja required ini, required apa-apa. Lalu kan udah nih, kita udah bikin satu div. Ini gua
Ini kalau segini kelihatan nggak kalian? Kelihatan ya. Nah, ini kan ada nih satu div tadi, satu div di dalam formnya, satu pemungus dalam formnya nih yang ini nih. Ini kan ada buat, itu buat yang bagian sebelah kiri tadi. Sekarang kita bikin div baru di bawahnya div tadi, div baru untuk yang bagian sebelah kanan gitu. Isinya sebenarnya kita bisa copy paste lagi aja gitu kan. Kita tinggal copy paste salah satu aja nih. Copy paste salah satu label yang ini misal. Nah, copy paste, nanti di kanannya bakal ada tulisan gitu kan, Jondo. Ini gua ubah aja, ubah manual aja namanya. Misalkan ini buat apa ya sekarang ya, buat gender gitu, buat list gender. Ini agak beda nih, karena tadi kita teks yang kita ketik semua kan, tapi sekarang kita bikin enggak gender itu, dia itu kan kita, ya menurut gue ya, kita hanya bisa pilih salah satu gitu kan. Kita hanya bisa pilih salah satu dari gender itu, dan cuma ada dua gitu kan, antara laki kalau nggak perempuan. Jadi kita perlu dua input gitu, laki kalau nggak perempuan. Nah, di sini kalian bisa ikutin ini shortcut. Jadi kalian pencet di baris input ini di bagian gender ya, tadi gender. Terus pencet Alt Shift arrow bawah. Nah, dia bakal ngopi satu baris yang ada di situ bakal copy ke bawah. Kayak gitu. Alt Shift bawah. Kayak gini, misalkan tadi Alt Shift bawah. Nah, ini kan kita udah siapin nih buat dua gender tadi gitu kan. Tapi sebenarnya oke, nggak apa-apa deh, gini dulu aja. Nah, placeholder tadi kita hapus saja placeholdernya. Tadi kan ada placeholder, kita hapus saja placeholdernya yang kita copy paste tadi. BTS sampai sini udah aman belum atau ketinggalan? Aman ya? Placeholdernya kita hapus saja karena kita nggak perlu placeholder gitu. Karena ya menurut kepercayaan gue hanya ada dua gender. Jadi ini stylingnya tetap sama aja nggak pak? Stylingnya bahkan boleh dihapus karena kita nggak pakai styling sama lagi. Nanti kita bakal ubah stylingnya gitu. Ini hapus dulu aja. Nah, terus kita di sini tipenya bukan teks lagi. Tadi kan tipenya teks. Kita di sini tipenya radio button kayak gini nih, radio button. Nggak pakai spasi ya, radio button. Radio button sih. Radio doang, sorry, kenapa radio button? Radio doang. Nah, jadi kita ngasih tahu nih radio. Nah, gimana caranya kita bisa milih salah satu dari radio ini? Kita harus ngasih dia kayak di satu tipe yang sama di namanya. Namanya apa? Namanya gender. Inputnya kan tadi kita punya atribut nama kan, namanya kita ubah jadi gender. Jadi tipenya radio, namanya gender, gitu. Nah, udah sampai sini semua. Jadi tipenya radio, namanya gender. Kalau udah di sini udah semua. Di sini kan cuma ada radionya, ada buttonnya doang kan ya kita. Nah, kalau kita pencet nih udah bisa nih salah satu doang gitu yang kepilih. Nah, gimana caranya kita ngasih nama? Itu kita sebenarnya perlu label gitu. Jadi sebenarnya kita di sini kita enter dulu aja gini. Terus ketik label. Core-nya apa sih? Jadi label kayak gini doang, label gini dah. Terus kita sebenarnya kita butuh dua label gitu, butuh dua. Jadi kita bikin labelnya dua kayak gini, labelnya dua baris. Nah, kalau sudah copy paste input yang tadi ke dalam label, bukan copy paste, di cut, jadi dipindahin gitu. Input yang tadi ke dalam masing-masing label, yang satu ke satu, yang dua ke dua.
kayak gini kan. Udah nih. Kalau udah, kita di sini kita kasih namanya apa, gendernya, misalkan pria atau laki-laki. Nah, biar singkat gua pria deh ya. Pria, wanita. Jadi di samping sebelum ditutup label kita tulis dulu pria sama wanita gitu. Ada yang bingung? Tanyain aja dulu, nggak apa-apa, karena takutnya bingung. Kita sudah kasarnya kita udah mulai ngoding, udah mulai memuat proyek gitu, satu tahap. Nah, udah aman ya. Jadi kalau misalnya kita kesini, nah dia ada dua nih, pria sama wanita. Tapi kan dia cuma dia ke atas bawah gini ya. Sementara gue nggak mau dia ke atas bawah gitu. Gue pengennya dia ke kanan kiri. Artinya dua label ini harus kita bungkus dengan div. Div yang satunya taruh di bawahnya aja gitu. Oke, salah. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini dibungkus sama div. Karena nih labelnya udah dibungkus sama div. Dua label tadi udah dibungkus. Kita kasih kelas. Ada yang tahu kelasnya kan kita kasih flex nih, kita kasih flex aja. Kan nggak usah kita kasih kolom, kan kita mau ke kanan. Biar ada jaraknya, ada yang tahu nggak kita kasih apa? Ini properti. Ya betul, kita kasih gap atau jarak. Gapnya sesuai, lagi-lagi preferensi kalian, terserah gapnya mau berapa. Karena ini gua nggak jago styling juga ya, jadi terserah aja. Lalu di sini tuh sebenarnya kalau kalian lihat jarak antara tombol ke tulisan ini terlalu dekat gitu. Sebenarnya seharusnya enggak, tapi gue lupa kenapa ya. Cara fixnya ada. Tapi di sini kita kasih aja di input sini. Input ini kan intinya yang ini input, yang tombol ini input, yang tulisan ini label gitu kan. Berarti kita kasih jarak antara input sama label. Jadi antara inputnya kita kasih margin ke kanan, atau labelnya kita kasih margin ke kiri. Jadi gue di sini mau kasih di inputnya kelas yang tadi kan kelasnya kosong nih. Kita kasih aja margin kanan atau MR, margin right, gitu. Margin kanan. Margin kanannya 2 gitu. Bawahnya juga MR 2. Jadi di dua ini gue kasih MR 2 di pria dan wanita. Gue kasih kelas di inputnya ya, di inputnya gue kasih kelas MR 2. Kalau di labelnya berarti ML karena margin left gitu. Oke. Kalau sudah, nanti dia jadi jarak ini. Sudah selesai ada jaraknya. Nah, tapi lagi-lagi ini terlalu mepet ke antara dua yang tadi kan inget ya. Ini gua spek dulu. Di sini tuh kita kasih grid kan. Kita kasih grid. Jadi dia ada dua gini kan. Mana ya? Ya pokoknya tahu lah ya, di sini yang bagian kanan, sini bagian kiri gitu kan, tahu kan? Di antara dua grid itu kita kasih gap juga. Tadi kita kasih grid di kolom di formnya, di bagian form ini kan. Ini kita kasih gap aja. Gapnya terserah kalian juga jaraknya. Menurut gua 6 sih. 8 terserah. Nah, menurut gua segini cukup. Jadi dia ada gapnya, kelihatan di sini ada jaraknya gitu. Nah, sudah seperti ini. Sudah semua di sini aman ya. Setelah gender di bagian kanan tadi, di div yang kanan, mas di div yang ini ya, di div yang sebelah kanan tadi kita kasih lagi ini label yang tadi, label buat gender. Ini gue mau bikin label baru lagi, tapi karena repot kalau kita bikin label baru lagi, kita copy paste aja gitu, copy paste yang gender aja, gender kita copy paste gitu, copy paste di bawah. Jadi dalam sini di bawahnya sebelum div penutup kita kasih
bikin biar lebih jelas. Nah, kalau di copy paste, kita tuh pengen bikin checkbox. Checkbox itu dia tipenya apa ya? Bentar gua cek dulu. Tipenya checkbox, oh ya benar, tipenya checkbox. Misalnya kita mau bikin checkbox itu kayak tahu kami dari mana gitu. Kayak misalkan dari teman, dari sosial media, dari apa ini entahlah buat registration form apa, atau misalkan kalian punya ide yang lebih bagus gitu. Silakan, tapi intinya kita mau bikin checkbox gitu ya. Checkbox dia itu mirip sama tipenya radio gitu. Bedanya ya dia tipenya aja. Tipenya misalkan tipenya pasti checkbox. Jadi ubah aja tipenya kalau di copy paste, tipenya checkbox. Namanya misalnya ini namanya ikutin aja sih. Namanya apa ya? Namanya no from. No from. No from. Ini. Jadi kayak tahu dari mana no from. Ini kenapa namanya gue suruh ikutin karena nanti biar cocok sama database. Nanti kita bakal simulasi ngirim data ke database nanti di laptopnya Ahmad. Nah, terus di sini kan ada pria wanita, kita ubah dulu aja, misalkan jangan pria, misalkan apa teman, terus misalkan bukan teman lagi tapi misalkan sosial media. Nah terus mau tambahin lagi copy paste satu baris ke bawah, tinggal alt shift bawah gini, alt shift bawah gitu. Kebanyakan sosial media, terus misalkan satu lagi kampus gitu, misalkan kampus. Terus yang terakhir buat checkboxnya gue bikin lainnya. Ini terserah sih namanya apa, yang penting checkbox aja gitu. Ya kurang lebih nanti kodenya kayak gini. Aman nggak sampai sini? Apa yang ditanyakan dulu? Jarak ini nggak jawab ya Pak? Coba ke formnya mana tadi? Form. Nah, ini kan tadi kita dibagi duanya itu di formnya ya. Jadi bukan di sininya. Di sini itu jadi yang div yang ini itu tuh buat satu ini nih, satu yang bagian kirinya doang. Jadi kalau kita kasih gap di sini, dia bakal ngasih gap ke antara nama, email, dan password gitu. Jadi bukan ke antara kiri dan kanan. Jadi kiri. Jadi yang div ini dikasih gap ini tuh div bagian yang kiri sini. Jadi coba gapnya pindahin ke font. Aman nggak? Oke. Tulis sama atau udah bisa? Bisa. Tulis ya. Kadang dia tulis juga. Oh tapi coba gapnya 5 kok. Coba gapnya jangan 5 deh. Kadang dia suka nggak ngebaca. Coba gapnya 8. Atau gapnya sesuai rekomendasi. Adakah gap 5? Nggak tahu. Coba dulu aja gapnya 5. Gap yang form. Kan 8 atau. Terus save. Terus refresh. Lihat ya. Oke, coba buka terminal. Di sini buka terminal. Atau ini kontrol bendera. Terus lihat yang flash itu.
dia keberhenti. Coba run lagi yang di web Tailwind ini. Web Tailwind, di web Tailwind CSS ini tadi itu dia jadi udah ngeberhenti nge-watch nih, udah nggak kepantau lagi sama Tailwind. Run yang ini, yang npx Tailwind bla 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 ini yang ada strip watch, itu run lagi aja, copy paste aja karena dia udah nggak baca lagi. Nah coba cek lagi. Nah, jadi dia itu kadang emang suka entah apapun alasannya jadi bisa apa aja gitu ngebug, jadi dia ngeberhenti ngebaca gitu, jadi kode kita udah nggak dipantau lagi sama si Tailwind ya, jadi kita harus cek ulang lagi di terminalnya. Nah ini kan udah nih kayak gini nih, tapi gue pengen bikin ini kan empat ke kanan gitu ya, gue pengen bikin tuh dia dua di sini, dua di sini, dua di bawahnya, jadi jadi ada 4 lah, ada 2 kali 2. Nah kita gampangnya pakai grid lagi tadi aja, itu kita ke sini lagi, ini kan kita flex tadi ya, flex gap 8 atau flex gap berapa di yang ngebungkus label, si pembungkus label itu kita ubah jadi grid, terus kita kasih grid kolomnya ada berapa, calls ada 2 gitu ya, jadi kayak gini nanti. Tapi ini jaraknya kegedean, jadi gapnya gue kecilin aja, gapnya gue bikin 2 atau 4 deh ya, jadi segini gitu. Oh iya deh, di sini gue masih nulisnya masih gender ya, salah. Lupa juga ya, tahu dari mana. Oke, sampai sini dulu deh. Sampai di sini dulu aman. Tulisnya aman atau belum aman? Nah, ini kan jarak antar ini tuh sebenarnya berdekatan banget ya. Jarak antar si gender sama tahu dari mana ini sebenarnya terlalu berdekatan kalau menurut gue. Jadi gue pengen bikin dia itu di div yang kepalanya tadi si pembungkusnya kasih kelas, kasih aja flex, terus flexnya kolom, terus abis flex kolom kita kasih gapnya berapa tadi ya, sebenarnya samain sama si bagian kiri. Jadi gini loh, ini kan kita div pembungkus yang bagian kanan yang kita lagi ketikin, yang lagi kita styling, kita lihat aja pembungkus bagian kiri tadi yang ini, flex call gap 4, di bawahnya form persis dia adanya, jadi gap 4, jadi sama jadi si pembungkus untuk bagian yang kanannya. Oke, udah aman semuanya? Aman. Nanti jadi di sini dia bakal ada jaraknya juga gitu ya. Ada jaraknya. Tahu dari mana? Dari teman, bisa kita coba-coba aja, pilih pencet. Nah, apalagi satu lagi terakhir buat formnya itu ada namanya, oh ya, ini kita copy paste aja nih, copy paste lagi label yang tadi karena males styling kan, tinggal copy paste aja lagi, bikin satu lagi. Nah tapi di sini labelnya itu hapus aja, hapus aja deh, kita bikin dari awal, nggak apa-apa, hapus aja. Tahu dari mana yang kita ubah jadi prodi, atau kayak kalau di sini gue niatnya bikin program studi ya, jadi kayak misalkan nanti ada ilmu komputer, AI atau apa. Nah lalu di dalam sini itu nih, bentar ya, gue nyontek juga this ada masalah ya, pokoknya bikin ini dulu aja tadi,
bikin label ini dihapus aja nih, divnya jadi bikin kayak gini aja, sisa kayak gini aja, prodi atau apa terserah kalian. Nah, kalau ingat di PPT tadi itu ada namanya, nah ini ada ini dia, ada select. Kita tulis select di sini. Select. Sini ada name, ada ID, dia biasanya ngasih tahu. Nah, ini kita mau ngasih select apa? Name-nya kita kasih aja prodi gitu. Name-nya prodi ya. ID-nya sebenarnya ID terserah, tapi kita kasih aja ID-nya prodi selection gitu. Prodi selection. Terserah ID-nya. Ini kepake tapi untuk sekarang belum. Nah, ini enter aja. Jadi di dalam select, di dalam text select bentar. Nah, itu di dalam text select kita bisa ngasih opsi-opsi kita di. Kalau di sini kan opsi-opsinya pakai label. Di dalam label ada input. Nah, di sini opsinya kita tulis option. Value-nya apa gitu. Di sini coba gue nyontek ulang. Contekan. Option value-nya di sini value-nya terserah kalian. Misalkan value-nya nama prodi, kan gue prodi ya, jadi nama prodi Ilkom misalnya Ilkom. Ini terus copy paste aja ke bawah jadi banyak optionnya. Misalkan gue bikin ada 4 prodi gitu, Ilkom, terus habis Ilkom ada AI, habis AI ada apa ya, statistika, habis statistika ada matematika, karena ini misalkan SSMI. Nah, di dalam tag option itu kan tadi baru value-nya doang, jadi baru value-nya doang nih kayak gini. Jadi kalau kita buka webnya, kita pencet nih, dia belum ada tulisannya, tapi udah ada value-nya gitu. Value-nya udah ada tapi belum ada tulisannya. Kita tulis tulisannya sesuai value-nya aja gitu, Ilkom atau ilmu komputer. Ilmu komputer gitu. Ya terserah, kalau di sini kan prodi gua, kalau di kalian apa ya terserah. Artificial intelligence, gimana sih intelligence? Ya nggak tahu. Statistika, matematika. Ini namanya step 1 lah ya. File checklist. Minor checks. Nah, kalau udah buka websitenya aja. Ini kan udah nih ya sebenarnya. Tuh udah ada. Kalau kalian coba buka, ini ada. Cuma kelihatan kayak aneh, ini ilmu komputer, prodi ilmu komputer apa? Karena kita nggak ada border kayak gini nih. Ini kan ada bordernya. Artinya di selectnya kita kasih kelas untuk styling. Di dalam kelasnya kita kasih border. Nah, bordernya biar sama. Tadi gue bikin bordernya itu 2. Lihat aja deh yang di atas bordernya apa ya. Oh ini, di kelas yang ini copy paste aja. Di kelas yang nama, email, password itu kan ada bordernya, copy paste aja. Taruh di select. Nah, nanti jadi sama kayak gini. Di prodi selection, ada name, ada ID, ada class, dan sama dia juga bisa dikasih atribut required gitu. Jadi kita perlu datanya, nggak bisa di skip gitu. Required boleh, terserah, opsional, nggak opsional sih, tergantung kasus kalian gitu gimana. Tapi di gua butuh gitu. Nanti jadi kayak gini. Udah sama belum sejauh ini? Udah sama ya. Tinggal satu lagi yang kurang. Apa yang kurang dari registration form ini? Submit. Nah, betul. Kita butuh submit button. Submit button kan kita udah punya. Yang tadi kita ada form, kita grid kiri, grid kanan. Kita bikin div baru lagi di bawah yang kiri sama kanan. Jadi di bawah div sebelum formnya selesai atau di luar form ya. Ntar gua nyontek dulu ya guys ya.
Oh, di dalam form, jadi gini, tulis button aja, button. Oh, ini button. Nah, button type-nya submit kayak gini. Type-nya submit. Oke, jadi misalkan di button ini kita tulisannya submit. Dia ada di sini nih, tombol submit, kan? Coba kita styling deh buttonnya. Misalkan kita kasih width-nya, kan ada width itu lebar, ada height, kan? Width-nya kita kasih atau max width, atau width-nya kita kasih berapa pixel yang bagus ya width-nya, atau kita minta saran dari dia aja nih, berapa gitu. Di sini gua pakai W3, H-nya 2, jangan W-nya jangan 3, W-nya 5, ada W-nya 5, hanya 2. Terus kalau udah kasih deh BG color, BG kontrol spasi aja, nanti bisa milih ini warnanya sesuai warna kalian. Gua tadi warna apa nih? Warna kuning, jadi cari warna kuning juga. Warna kuning BG amber. Ups, ternyata kekecilan guys. W5 ini. Bikin sesuai ya. Nah, ini boleh kasih padding juga nih, padding 4. Jadi dia ngomong, oh ini gara-gara caps lock. Ngebug cuy. Masalah padding mesti ya. Rounded. Jadi gini, tombol submitnya agak jelek sih ya sebenarnya. Tapi ketika gue kasih padding dia kenapa ngebug ya? Dia ngebug ini karena ini auto aja deh kalau gitu, auto bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oh bisa, tapi jadi gede banget, nggak apa-apa sih. Kalau auto kayak gini dia bakal otomatis, jadi kalian bisa bikin maksimal lebarnya berapa, kayak tadi max W berapa, itu terserah kalian. Jadi misal di sini gue kasih max W, max W yang sangat lebar. Max W-nya misalkan gue tulis di sini 32 tuh, jadi dia nggak akan lebih besar dari 32, tapi tetap segini nggak apa-apa. Nah, sebenarnya selesai sudah ya. Untuk formnya udah. Sebenarnya itu kita form kayak gini kita perlu validation gitu. Jadi ada kayak ketika kita ngetik formnya nggak bagus atau kayak kurang tepat, kita validasi. Tapi kita itu perlu belajar JavaScript dulu. Tadi niatnya gue mau belajar JavaScript tadi karena emang ekspektasi gue agak banyak banget materi hari ini ya. Kejar-kejar juga. Tapi udah sampai sini udah cepet banget, udah aman banget gue rasa. Sekarang kalau kalian udah aman belum nih, satu form nih udah bagus. Nah kalau udah di sini tuh kita form. Kalau ingat tadi di awal PPT itu ada mana ya nih, method sama action. Di sini ini terakhir, tinggal kita kasih actionnya di form, kita kasih action sama kasih method. Nah linknya aman kan Nat? Gua kirim ke di grup IWDC aja Pak ya? Dikirim di grup IWDC linknya Nat. Boleh deh, terus bilangin dibuka sampai IWDC selesai. Ya mereka juga nggak tahu ya guys. Oh iya, boleh lah. Oke. Untuk metodnya kita pakai post. Kita belajar post aja. Ini apa? Jadi kita ngirim, simpel kayak kita ngirim data yang udah kita input ke mereka gitu. Nah, metode post actionnya, ntar ya, gua kirim link di grup IWDC. Habis ini selesai.
Oke, kalau ada masalah ngomong aja ya. Woi, Tinat. Ini kalau gini buat. Oke. Aman kah? Ada masalah? Sudah save tadi. Stylingnya nggak jalan ya? Iya. Kadang emang ngebug, kadang nge-lag juga, kadang banyak faktor sih. Sebenarnya kita itu jangan ditutup ya, sudah jangan di. Tapi nanti coba aja lihat kodenya. Tapi karena sudah malam, kita coba kalian di action ya. Tambahin link yang udah gua kirim di grup IWDC. Nih di dalam action ya, dalam tag action ya. Jadi tambahin link. Atau kalau mau copy paste dari itu juga bisa, tapi agak panjang sih. Ada di grup IWDC. Aja. Jadi kasih informasi apa ya di sini ada. Ya, sekilas aja. Iya. Tadi gue udah sampai ke bro. Nggak bisa gagal lagi kan? Tanggal gue dibuka gitu. Gak apa-apa lah ya kalau gagal. Soalnya tanggal ini sama. Jadi lu bisa di-hack gitu nanti. Iya sebenarnya. Oh iya. Tapi semoga nggak di WDC lah ya. Pos dong. Iya pos dong. Oh, pokoknya terbuka buat pos dong. Tinggal gini kok, apa ditambahin lagi nanti? Udah aman harusnya. Ini metodenya kapital lah. Nah tadi gue bisa jondo, jadi jondo. Emang template banget sih. Nah kalau udah kalian copy paste link ini atau udah selesai ngetik linknya, kalian bisa coba isi formnya, terus submit ya, terus submit. Ini linknya. Kegiatan ini aja kacau coba. Nanti masuknya kemana? Coba. Enggak, gua konsol di harus deh. Ini berarti nggak usah require ya? Kalau dari yang Oh yang checkbox. Yang checkbox coba lihat aja. Hilangin aja, kalau nggak salah satu aja. Jadi require-nya cuma di salah satu opsi. Atau nggak usah require juga nggak apa sih sebenarnya itu. Gue lupa diapain. Nanti gue cari lagi. Tapi nggak usah deh. coba gue ya. Apa 10 April? Itu buat deadline. Iya. Keluarnya ini kalau mau apa? Udah 10 April kemana? Yang internalnya lah. Requirement-nya itu. Nah, tuh coba lihat. Zoom nah. Ini kenapa bisa kekirim? Ini nanti sebenarnya. Tapi ini buat simulasi aja gitu. Misalkan ini server gitu. Jelasin Nat. Jadi kamu ngirim ke apa tadi namanya? Website ini kan. Namanya endpoint. Nah, nanti dari situ datanya bakal terkirim ke sini. Nah, itu namanya apa? Itu namanya backend. Yang kalian kerjain ini semuanya front end. Nah, yang nanti bakal kirim data itu ke submit, kirim ke apa? kamu nggak bisa. Dan datanya bisa kelihatan. Tadi kamu lihat. Iya. Di password kita kalau kita itu data gitu. Tapi sebenarnya nggak kayak gini. Jadi coba ini kita nggak boleh bikinnya kayak gini. Harus namanya ada namanya. Ini kayak tadi Nat. Caching. Coba ini kayak tadi. Ya kan tadi nggak dihilang ya. Sorry, gue lihat kode gue lagi.
Tapi kenapa nggak bisa start ya? Tadi gue juga gitu soalnya. Kenapa? Jadul sih. Coba div-nya hilangin aja nggak apa. Jadi cuma button aja gini. Div-nya dihilangin. Harusnya nggak harus sih kalau buat sakit. Tadi kayak gue Kalau kamu error ngirim gitu. lagi juga nanti pasti swallow. Itu Jadi nggak masuk itu. ini aja. Kamu udah itu. Masuk terbaik mas. Aja. Satu-satunya software yang masih kepake. Ya. Cannot be found. Oh, kayaknya itu salah link. Kayaknya ya. Kok kunci ya? Di linknya sini mana ya? Oh ini. Coba koreksi lagi aja lagi. Kemungkinan besar itu salah gitu ya. Ini L. Mas, ya aneh. Jam segini kalian aman kan? Apa ya? Iya, Pak. Ini salah. Gendernya. Apa tadi? Ah, biasa. Lu jadul checkbox kan tadi? Gue gender checkbox. Radio lah. Oh radio. Radio pangsaan aja. Oh gitu ya. Oh, Pure ini ya, Pure HTML ya? Iya, PLKPL. Pantes. Belum gua ini. Berarti gendernya salah itu. Oh iya. Berarti gender. Iya. Udah jadi tuh. Cek lagi. Ini nih. Ah, Sebenarnya nggak apa-apa sih masalah Oh, ini. kayak gitu ya. coba gua ya nih. Coba Nat, anukan Nat. Oh value-nya lupa Mail. gua, lupa ngasih value ya deh. Ya nggak sih value itu? Iya. Value-nya lupa kasih value ya. Harusnya nanti ketutup. Coba di ini. Ini mana dulu? Ini ada dulu. Apa? Lu udah nggak masukin link ini? Link ya? Ini link ya? Enggak, Oh, enggak. udah. Previewnya. Preview oh ini. Arc. Sup. Udah make. Iya. Setelah Zen gua tidak setelah Arc gua tidak pakai Zen lagi. Udah pria ya, pria. Iya, Cuma. Submit. Dah. Oh itu belum. Nah, itu required dua-duanya kayaknya. Yaudah harus 4 partnya di sini. Ya, lupa gua. Udah amat dah. Submit. Tuh, pilih lagi Nat. Apa lah Nat? Kecewa gua Nat. Gue yang error. Oh, yang error. Ya udah. Nih, Dul. Tadi gendernya jadinya kan pria. Value dulu harus ada. Iya. Jadi coba kasih tahu Nat. Yang tadi gendernya, lihat gendernya. Tadi gendernya tadi yang Adila kirim masih on kan? Itu kenapa? Karena coba di HTML-nya lihat gendernya itu di inputnya itu belum ada value. Jadi cuma kayak kita tulis cuma pria sama wanita doang, tapi belum ada value-nya. Value itu kayak yang di Prodi tadi nih. Prodi kan ada value-nya ilkom. Value-nya apa? Nah, yang dikirim ke backend itu atau ke servernya itu ya value-nya gitu. Jadi yang kebaca nanti datanya ya value-nya. Value itu di input dalam. Iya, kayak yang di Prodi coba aja lihat. Itu kan dia Prodi kan dia selection option ya. Nah, sama aja kayak gitu sudah di dalam inputnya. Oke. Kita kenapa error ya? Database lu tuh. Database lo. Iya. Apa nggak masukin array kali? Lu bisa masukin array? Oh iya bener ya, masukin error. Berarti. Oh, masukin array. Iya. Array dalam array. Gimana saya nggak cobain? Terus berarti ini bull. Ah iya kan? Kamu bisa sambil jalankan dulu ya. Yes. Gua nggak matiin dulu. Baju matiin dulu. Nah, berubah lagi nggak linknya Nat, kalau itu? Aman. Oh. Yang penting portnya 5150. Portnya 5.000. Gue 5.500 buat ini. Buat live server. Kamu mau coba? Mahalan. Kanjur aja udah overprice nih. Submit. Database error lah. Masuk tapi enggak? Insert itu. Ya. Ya pokoknya kurang lebih Ini kosong ini. Bentar. kurang lebih intinya kayak gitu ya. Jadi ketika kita
formnya kita input, lagi di run lagi, habis mati. Itu siapa tuh? Dolisi, nah tuh masuk tuh Dolisi prodinya. Nah tapi kalau dilihat itu gender masih on. Karena gue lupa tadi ngasih tahu di gender sama di yang form itu kita harus kasih value. Jadi value-nya yang kita kasih ke backend. Jadi si Aknat bisa ngeliat nih ini apa yang dimaksud gitu. Tadi kan cuma ngirim data kan. Ya, Di backend itu kerjanya berhubungan sama database. database. Jadi kita namanya query buat masukin ke database. Bisa dilihat di database. Nah ini database-nya. Apa polisi email apa password. Masuk tuh lah, tidak boleh sih. Iya ini udah bener. Ini Excel siapa? Enggak. Itu. Intinya itu apa yang ada di dalam laptop Aknat kita belum perlu mengerti dulu gitu. Ini simulasinya aja gitu buat kayak formnya bisa masuk sini gitu. Ya gimana sebuah website itu bekerja lah. Iya. Mungkin dari front end, back end, nanti back end kirim lagi ke front end. Nah kalau kita post itu datanya langsung ke sini gitu. Nah kalau kita pakai metode get sebenarnya sama kayaknya ya. Tapi nanti pakai di URL-nya ini di URL atau di link nih, biasanya di sini ini link kan di link. Itu nanti ada data kita di situ. Tapi nggak bisa ya. Kan gue script. Ya, Iya. itu bisa banget ya. Kasih tahu aja gitu. Oke. Sebenarnya itu aja sih pertemuan kita hari ini. Harusnya ada JavaScript-nya sedikit, cuma ya nggak apa-apa lah ya. Kita cukup banget udah belajar tentang form, udah belajar tentang styling di Tailwind. Kalian bisa explore lagi styling di Tailwind. Kan dia rekomendasinya langsung muncul otomatis atau tinggal tekan kontrol spasi aja ya. Kita langsung muncul. Nah ini kalian terserah mau styling gimana. Intinya kalian udah tahu apa itu checkbox, radio button, ini tadi select ya atau drop down menu gitu sebutnya, sekarang di drop down. Ini ada buat tipenya teks, email, sama password, sama ada tombol submit. Ya, penutup ya. Ini sudah selesai. Ada yang tanya dulu nggak? Penasaran nggak apa gitu? Kamu lihat JavaScript adalah seperti Iya, kalau mau penasaran ya Kalian juga JavaScript. kan? Ini JavaScript backend tapi ya. JavaScript front end beda. Bukan JavaScript front. Lu pakai apa tuh kan buat backendnya? Ya. Nah, Backend ada yang namanya jadi backend sama database itu beda, tapi memang gimana ya? Database itu tempat nyimpennya. Backend itu yang kode-kode ini nih. berkomunikasi, Yang istilahnya komunikasi jembatan. ke database. Jadi sebelum kita masuk ke database, diolah dulu sama backend biar datanya itu bisa rapi juga. Seperti itu. Ayo bertanya, menutup apa aja? Beda. Kalau nggak ada atau kalau matanya boleh, kayaknya boleh di grup, boleh apa terserah ya. Oke, sekarang sudah malam, gua tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa dokter. Dokter sama absen. Oh absen. Ada absen di link. Di yang di ya. Oh iya. Tahu lu yang mau ngapain? Ini ya. Scan. Itu Qris ya? Iya, Qris. Kirim apa? Itu kalau di iPhone nggak ya? Pay sama request. Iya cuy. Ya, stop. Mulai kita dami. Nanti Malcolm pakai dulu kok Rizal ngedatengin Dami. Dami nggak mau ini jadi Iya, nggak Cik. sama. Mari tanya nggak? Agak aja. Tadi audit semua. Cuman kalau merhatiin terus aja di interact gitu. Nah, materi hari ini itu sebenarnya cukup berat ya, nggak berat juga, tapi satu step kita menuju ke yang lebih baik. Apa sih? Yang lebih advance gitu lah. Naik level lah, kita naik level di pertemuan kali ini. Jadi kalau misalkan beneran ada yang kurang dipahami dari pertemuan ini, langsung tanyain aja, soalnya takutnya nanti ke depannya makin bingung lagi. Nah, kita udah main ke dalam lingkup proyek pakai topi kuning, helm kuning. Beda dong. Beda proyek ya. Beda proyek kan beda. Ya, gopong dulu. Siapa komen? Ya, sini ya. Ya, ya. Lu kayak bapak-bapak. Ya udah ya. Ya udah. Satu, Dosen.
WDC. Lama kan? Gila ya. Naik mode kayaknya, otomatis naik mode kayaknya. Nggak, biarin aja nggak apa-apa deh kalau lama gitu. 1, 2, 3. Kasih ke form dan input validation. Ini gimana? Oh, materinya for NTW gitu. Ini zoomnya kok ya? Zoom. Oh iya zoom tuh, lupa gua. Zoom ya? Share. Mana stop recording? Ini aja. Ya langsung aja juga bisa sih. Ya kan ya? Iya.